sebagai anak muda lahir di kawasan atau bangsa Melanesia, saya agak risih memang melihat isi Twitter dari Ustadz Fadlan Garamatan. Saya menilai, melihat dan menganalisis beberapa tweet yang datang dari Ustadz Fadlan Garamatan tidak sesuai dengan latar belakang sebagai seorang pendakwah. Ya, terkesan agak provokatif gitu loh. Itu yang saya lihat di Twitternya beliau. Kok seorang pendakwah ngomongnya begitu gitu loh. Ini kan tidak sesuai dengan fakta aktivitas yang selama ini dialamatkan pada dirinya. Kalau latar belakang dia sebagai seorang pendakwah, ini sudah salah. Ya kalau hari ini beliau seorang politisi, agak sedikit memprovokasi, bagi saya wajar-wajar saja lah. Kalau namanya juga politisi, dia tidak suka dengan, dia kontra dengan kebijakan pemerintah karena partainya tidak mendukung, ya wajar-wajar saja gitu. Tapi kok ini seorang pendakwah, ini yang bagi saya perlu Ustadz Fadlan Garamatan, tokoh dari bangsa Melanesia atau kawasan Melanesia, kami sebagai anak muda melihat kok malu-maluin gitu loh. Atau tidak usahlah saya menjelaskan isi dari Twitter Ustadz Fadlan Garamatan tersebut. Silakan saudara-saudara yang nonton video ini buka saja Twitternya atau akun Twitternya Ustadz Fadlan Garamatan sendiri, agar kalian bisa melihat sendiri dan menilai sendiri apa isinya. Jadi disitulah kita bisa menilai bahwa dia ini apakah influencer, dia ini follower, atau dia ini politisi, atau dia ustadz. Itu yang perlu saya ingatkan pada kesempatan ini, karena saya sebagai anak muda lahir atau berasal dari bangsa Melanesia, saya merasa risih melihat itu. Statement beliau copy statement orang terkait dengan kebijakan pemerintah soal TKI masuk di Indonesia, lalu beliau pasang di statusnya, lalu beliau sendiri menambahkan narasi-narasi yang bagi saya ada narasi-narasi yang provokatif gitu loh. Berpikirnya agak sempit. Bagi saya kok mikirnya sempit banget gitu loh. Padahal kerjasama antar negara itu adalah persoalan TKI, itulah kebijakan, dan itu sesuai dengan kebutuhan. Toh kita juga hari ini punya TKI yang ada di luar negeri, dan negara-negara contoh Timur Tengah, di Cina dan lain sebagainya, mereka biasa-biasa aja gitu loh. Karena kebutuhan mereka membutuhkan tenaga kerja Indonesia, ya sesuai kebutuhan mereka, dan ya itu mereka butuh. Contoh di sana jagain anak kecil, ya itu kebutuhan, itu kerja gitu. Dan itu bukan cuma datang di sana, tapi itu dibawa koordinasi antar negara lewat kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati. Lalu bicara persoalan kuota haji, pengelolaan tambang selama ini di Indonesia atau khusus di Papua, dan keputusan soal Habib Rizik, HRS. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah isi tweet daripada Ustadz Fadlan, ini agak tendensius dan provokatif gitu loh. Toh kalau itu pikiran-pikiran Ustadz Fadlan lewat ceramah-ceramahnya lalu sedikit menjelaskan soal itu, ya saya masih lumayan lah kita, ya itulah mungkin pesan-pesan sosialnya beliau soal masalah politik juga. Tapi ini copy paste narasi orang, beliau screenshot narasi yang bagi saya tadi yang saya sampaikan bahwa provokatif. Ini nggak benar. Maka orang-orang seperti ini harus diruqyah. Ya, jadi kalau di Islam itu harus diruqyah gitu loh. Terutama saya sampaikan yang perlu diruqyah adalah Ustadz Fadlan Garamatan, yang kita tahu semua bahwa beliau adalah seorang pendakwah, seorang dai dari negeri Melanesia atau bangsa Melanesia. Kami awalnya bangga, tapi kok ketika melihat Twitternya beliau kok jadi
risih melihatnya, bukan apa namanya nilai-nilai agama yang harus beliau sajikan di Twitternya dia. Contoh seperti siapa namanya Ustadz Yusuf Mansur dengan isi Twitternya yang luar biasa. Tapi kok ini Ustadz kami orang tua dari Malaysia, dalam hal ini adalah Ustadz Fadlan Garamatan, kok isinya seperti influencer gitu loh, kan aneh. Lalu hari ini mohon maaf, hari ini bicara soal kebijakan negara. Sebagai orang berpikir sehat, saya pikir kok dulu di zaman almarhum Presiden Soeharto sampai SBY kan persoalan kebijakan dana haji juga kita semua tahu dan diduga kuat itu bermasalah sampai di zamannya Pak SBY. Tapi toh kenapa, di mana, pertanyaan saya adalah di mana Ustadz Fadlan kok kenapa nggak ngoceh di Twitter, kenapa nggak kritik di era dari Soeharto hingga Pak SBY kemarin? Kenapa hari ini di era Presiden hari ini baru muncul di Twitter seolah-olah memberikan perhatian kepada negara atau kepada rakyat, lalu mengkritik dengan narasi-narasi yang bagi saya itu narasi yang provokatif dan tendensius gitu. Nah, dari dulu di mana gitu loh, dari dulu di zaman Pak SBY ya, terakhir di zaman Pak SBY kok Ustadz di mana gitu, kok diam-diam baik Ustadz. Nah, maka hari ini saya ingin sampaikan bahwa persoalan kebijakan-kebijakan yang sudah ada, kalau saya sebagai anak muda saya melihat ya ini adalah kebijakan antar negara, soal TKI, soal masalah dan masalah-masalah lain yang hari ini kita semua tahu. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak dan berpesan kepada Pak Ustadz Fadlan Garamatan bahwa ya berperanlah sebagai seorang pendakwah, berdakwahlah seperti Nabi Muhammad gitu, panutan kita yang selalu landasannya Al-Quran dan hadis gitu. Begitu. Berperanlah sebagai manusia normal, laki-laki normal. Ya satu-satu saya laki-laki ya perempuan gitu loh. Jadi pendakwah ya pendakwah, jadi dai ya dai. Jangan jadi pendakwah sekaligus influencer sekaligus follower yang tukang apa bahasanya, ngambil pikiran orang, ngambil narasi orang lalu mencelah bangsanya sendiri. Nah, itu perlu disimak baik-baik. Pesan saya belum pernah ketemu Ustadz, tapi saya selalu melihat Twitter beliau. Saya di awalnya saya sangat bangga, tetapi di akhir-akhir ini kok Twitternya sebagai seorang influencer yang kontra terhadap negara. Nah, ini yang bagi kami adalah memalukan bangsa Melanesia. Sebagai bangsa Melanesia kami sangat malu, sebagai generasi Melanesia kami sangat malu melihat tokoh-tokoh asal Malaysia yang tidak bersyukur. Nah, terakhir adalah saya ingatkan bahwa Pak Ustadz Fadlan di Papua Barat itu proses pembangunan di era jauh sebelum hari ini, dari zaman Soeharto hingga SBY, itu pembangunannya tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Papua atau sesuai dengan konstitusi negara, bahwa Papua Barat adalah NKRI, yang sampai PSBY itu pembangunan nggak jalan. Tapi hari ini proses pembangunan di Papua luar biasa. Sebagai warga Melanesia, sebagai tokoh Melanesia, ya harusnya kita bersyukur bahwa Papua sudah diperhatikan oleh pusat. Nah, maka sebagai masyarakat yang berpikir positif, yang selalu berpikir sehat, ya marilah kita bersyukur melihat proses pembangunan itu. Nah, tugas kita masing-masing, kalau Ustadz sebagai seorang pendakwah, jadilah pendakwah yang baik dan jujur. Jangan jadi pendakwah tetapi di selain seorang pendakwah jadi influencer, dan selain seorang pendakwah jadi seorang provokator. Itu pesan saya sebagai anak muda kepada orang tua. Kami juga harus mengingatkan, karena mengingatkan sesuatu yang baik itu adalah perintah agama dan adalah budaya kita sebagai orang Islam, mengingatkan agar yang salah ya tetap kita bilang salah, tetapi harus kita tahu bahwa bersyukur itu penting dan berperanlah sesuai dengan peran masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebih ya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.